Selamat pagi, selamat hari Minggu, teman-teman, adik-adik Kingdom Generation yang ada di rumah. Apa kabar hari ini ya? Kakak percaya adik-adik yang di rumah tetap sehat, tetap kuat, tetap setia di dalam mengikuti ibadah online kita. Ya, saat ini Kak Nova tidak sendiri ya adik-adik bersama adik Vanessa. cantik yaitu Vanessa. Vanessa. Ya, Vanessa apa kabar? Baik kakak. Puji Tuhan ya. Hari-hari ini Vanessa kegiatan apa loh sayang? Kan selama pandemik ini Vanessa di rumah lagi ngapain tuh? Gara-gara pandemi sekarang aku lebih sering masak. Oh, sering masak. Enak ya berarti ya. Tahu masak dong, Ha? Ya? Iya, enak dong ini. Udah pernah masakin apa aja nih? Di rumah siapa aja yang dimasakin? Apa aja contohnya tuh? Masak apa tuh? Misalnya sop sayur, Wah, nasi goreng, wah, pinter ya. Terus? mie. Wah, hebat ya. Oke, sekarang hari ini adik-adik yang teman-teman yang ada di rumah, kali ini kakak bersama Vanessa akan membahas suatu topik yaitu tentang seorang tokoh ya, tokoh yang di Alkitab yaitu bernama Nabi Musa ya. Musa pasti adik-adik yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah pasti udah tahu ya siapa. Vanessa, Musa itu siapa sih? Menurut Vanessa siapa dia? Musa itu pemimpin bangsa Israel. Iya, seorang pemimpin bangsa Israel yang dipakai Tuhan untuk memimpin suatu bangsa yang besar untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, kita ketahui Musa ini sebelumnya itu ya, dia dididik ya, dia pernah dididik di istana Mesir. Firaun ya, di istana Mesir. Nah, dia ini adalah seorang selain dia cakep, tetapi dia juga ini adalah seorang yang pandai. Kenapa Kanova bilang dia seorang yang pandai dan pintar? Karena waktu dia masih muda, dia dididik di dalam kerajaan Firaun ya. Dia di situ di istana memiliki fasilitas yang baik ya. Dia mendapatkan pelajaran yang baik dan jadi dia setidaknya dia memiliki otak yang cerdas, otak yang pintar. Tetapi dia waktu itu ingin bergabung ya. Dia nggak mau dia tinggal lagi di istana Firaun. Nah, coba kita baca dulu ya Alkitab kita ya supaya adik-adik yang di rumah atau teman-teman yang di rumah mengerti ya siapa si Musa ini ya. Kenapa ya dia keluar dari istana Firaun ya. Dia mau bergabung dengan bangsanya yaitu bangsa Israel. Kenapa? Ayo coba kita baca dulu Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-24 dan ke-25. Coba Kak Nova minta tolong Vanessa untuk bacakan untuk teman-teman yang ada di rumah. Silakan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nah, terus yang ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, betul sekali ya Vanessa ya. Ini Musa ini dia tidak mau dianggap sebagai anak putri Firaun ya, karena walaupun dia diasuh dan dibesarkan di kerajaan putri Firaun, tetapi dia nggak mau. Dia mau hidup menderita bersama-sama dengan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Nah, dia memiliki kepintaran, kecerdasan ya. Dia mau hidup bersama-sama dengan bangsanya. Nah, sekarang kan Nova mau tanya nih ya sama Vanessa. Si Musa itu kan orangnya cerdas, pintar ya, karena dia memiliki pendidikan yang pasti yang baik, yang terbaik ya diberikan oleh putri Firaun. Siapa sih yang nggak kenal? Pasti kalau orang di kerajaan itu pasti fasilitasnya wah ya, bener nggak? Iya. Ya pasti melalui makan minumnya, pendidikannya pasti semua tersedia dan sangat-sangat baik sehingga si Musa itu memiliki kecerdasan yang pintar, yang sangat-sangat pintar, yang sangat-sangat bagus ya. Nah, sekarang Kak Nova mau tanya, Vanessa, kalau di sekolah nih ya, pelajaran apa yang
Vanessa paling senangi? Karena kan kalau di sekolah itu kan pasti banyak pelajaran yang mungkin kalau bagi teman-teman yang ada di rumah mungkin ada salah satu ya mata pelajaran yang kita tidak suka ya, entah itu matematika, bahasa Inggris atau lain-lain sebagainya. Kalau menurut Vanessa ada yang lebih disukainya atau ada yang tidak disukainya? Nah, kalau seandainya kan Nova mau tanya, kalau mata pelajaran apa yang disuka oleh Vanessa? Bahasa Inggris. Nah, kalau yang tidak disuka? Yang nggak suka IPS. IPS. Nah, sekarang Kak Nova mau tanya dulu yang tidak disuka dulu ya. Nah, yang lebih gampang, yang tidak disuka nih. IPS. Kenapa sih tidak menyukai pelajaran IPS? Emang kenapa? Pusing tentang sejarah. Oh, tentang sejarah. Kak Nova pikir mungkin karena banyak hafalan atau banyak ya sih. Kalau sejarah kan banyak hafalan ya. Ya, jadi hafalan, jadi harus sejarah itu berarti harus secara mendetail ya. Kita lihat tahun, kotanya atau apalah gitu ya. Iya, jadi ya Kak Nova juga sering nih hafalan juga sekarang Kak Nova juga agak lemot-lemot begitu ya. Nah, ya jadi itulah, tapi kita harus tetap semangat dong kalau umpamanya mata pelajaran yang kita tidak suka, tetapi kita harus juga berusaha dong. Jangan kita tidak suka mata pelajarannya, kemudian kita bermalas-malasan. Nah, terus nih yang disuka bahasa Inggris, emang kenapa Vanessa suka dengan mata pelajaran bahasa Inggris? Soalnya dari kecil ngomongnya bahasa Inggris. Oh, ngomong bahasa Inggris. Kalau begitu Vanessa nanti boleh ngajarin Kak Nova ya. Soalnya terus terang aja ya, Kak Nova itu kurang dalam bahasa Inggrisnya nih ya. Mungkin dulu ya waktu Kak Nova sekolah duduknya di paling belakang. Jadi kalau guru belajar menerangkan, menjelaskan, Kak Nova nggak paham atau gimana. Ya, itulah. Tapi ya kalau Kak Nova lihat sekarang ya, anak-anak sekarang ini ya pintar ya. Beda ya Kak Nova dulu, zaman dulu Kak Nova sekolah, Kak Nova itu sebenarnya nggak suka ya bahasa Inggris. Ya itu makanya Kak Nova duduk di paling belakang. Nah, jangan ditiru ya. Nah, jadi kita sebenarnya harus menyukai setiap pelajaran yang ada, karena pelajaran sih semuanya ada baik, semua pelajaran itu baik karena kan itu pengetahuan ya. Jadi supaya kita bisa tahu semua apa yang kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu menjadi tahu ya, jadi tahu. Jadi itu jadi suatu yang kita harus senangin ya, seperti Vanessa ya menyukai bahasa Inggris. Nah, Kak Nova mau tanya lagi nih ya, karena Vanessa suka bahasa Inggris. Nah, Vanessa suka ajarin siapa aja di rumah? Kalau sering ngajar temennya yang nggak tahu bahasa Inggris atau ngajar siapa aja dah? Kalau umpamanya Vanessa ini fasih ya bahasa Inggris. Nah, Vanessa kira-kira siapa yang pernah diajarin gitu? Yang diajarin dulu Naila. Oh, Naila. Pas kecil aku ajarin. Oh, ajarin. Nah, tapi sekarang udah bisa dong. Wah, puji Tuhan ya. Nah, kalau temannya nih, seandainya kalau temannya di sekolah nih ya, di sekolah nggak ngerti nih ya, pasti pernah dong ngajarin teman. Pernah nggak ngajarin teman? Nah, iya. Kalau di sekolah, kalau Nova mau tanya nih, nilai bahasa Inggrisnya berapa sih? Selalu 100. Waduh, luar biasa, mantap ya. Kalau Nova mungkin dia dulu ya, nggak tahu dah itu 100 ke bawah kali, mungkin bisa jadi di bawahnya ya. Wah, hebat ya. Berarti coba deh kasih tahu Kak Nova ya, teman-teman yang ada di rumah, bagaimana sih bisa dapat nilai 100 tuh, bagaimana trik-triknya, cara-caranya ya, supaya teman-teman yang ada di rumah tahu nih, oh cara-cara Vanessa ini diapain aja tuh biar bisa mengetahui bahasa Inggrisnya, supaya orang paham ya bagaimana jalan-jalan langkah-langkahnya. Coba deh ceritain sedikit ya sama Nova dan Dulu teman-teman waktu di rumah. kecil aku nonton YouTube kartun-kartun bahasa Inggris. Oh, Dulu gitu. nggak ngerti kata-katanya apa. Terus? Cuman liatin aja, nanti lama-lama ngerti gitu. Oh, berarti sembari ya, kalau di YouTube itu apa ada gamenya atau kosakata atau bagaimana? Nggak pakai kosakata, cuman kartunnya liatin. Misalnya dibilang I want to drink water, nggak ngerti tuh artinya apa.
Itu misalnya bonekanya minum air. Oh, jadi drink water itu minum Minum air air gitu. gitu. Aduh iya ya. Ada. Jadi besok-besok nanti Konova tolong diajarin ya. Ya. Iya, jadi wah hebat ya. Jadi setiap hari tuh lihat YouTube atau apa diselingi dengan bacaan-bacaan atau buku-buku pelajaran atau gimana gitu supaya teman-teman yang ada di rumah tahu tuh gimana itu ceritanya. Selain nonton di YouTube pasti Vanessa carinya apa? Cari di mana aja maksudnya buku kah atau Bukan, gimana? dari les. Oh ngeles juga ya. Mm-mm. Waduh, ngeles. Kalau ngeles itu setiap hari apa dalam seminggu itu berapa kali? Biasanya kalau kan sekarang bulan puasa. Oh iya. Bulan puasa seminggu 4 hari. Seminggu 4 kali. Waduh, luar biasa ya. Wah, encer dong ya. Waduh, berarti hebat. Nah, sekarang Kak Nova mau bertanya lagi nih ya. Cita-cita Vanessa ini apa kira-kira ya? Jadi dokter, Kakak. Oh, jadi dokter. Wah, dokter. Bukan mau jadi guru karena kan senangnya bahasa Inggris ya. Jadi kan kalau orang senang bahasa Inggris mungkin ya enggak ini cuman kakak ini ya ngajar kali ya. Kalau orang senang kan rata-rata juga Kanova punya teman tuh dia senang bahasa Inggris ya, tapi dia akhirnya dia menjadi guru bahasa Inggris karena dulu waktu sekolah dia senang, tapi dia jadi cita-citanya ingin jadi guru. Vanessa ingin jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Kira-kira? Biar bikin orang-orang nggak sakit. Oh, biar bikin orang-orang tidak sakit gitu. Wah, berarti untuk merawat ya, untuk mengobati orang ya. Ya, pintar ya, luar biasa ya Vanessa cita-citanya. Wah, dia udah cantik ya, teman-teman yang ada di rumah ya. Udah cantik, pintar lagi ya. Dia memiliki cita-cita kerinduan yaitu ingin jadi seorang dokter, teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di rumah ya tetap semangat ya seperti Vanessa ini ya. Dia oh iya tunggu, Kanova mau tanya dulu nih. Kegiatan ya selain ya Vanessa suka belajar, Vanessa suka membantu orang tua nggak di rumah? Suka. Suka ya. Contohnya seperti apa ya kira-kira? Ambil jemuran, urusin hamster. Wah, punya hamster ya? Iya. Ada berapa dong hamsternya di rumah? Dulu punya banyak, sekarang punya 5. Aduh, bertambah ya, beranak ya? Iya, dulu banyak sampai 30 berapa. Waduh, luar biasa banyak banget ya. Kamu semua yang ngurusin atau dibantu kakak apa Enggak, adik? aku. Oh, kamu yang wah pinter ya, kamu rajin ya, suka membantu ya. Nah adik-adik ini patut dicontohi loh. Dia ya anak yang rajin, suka belajar ya, memiliki cita-cita yang ingin jadi dokter, yaitu untuk menolong orang ya. Adik-adik di rumah juga mencontoh ya seperti apa yang dikatakan oleh Vanessa. Nah seperti ini ya, nih kan tadi tokoh topik pembicaraan kita tadi ini kan itu Musa ya. Nah ini Musa dia pintar. Nah dia pintar, dia ingin ingin bergabung dengan bangsanya sendiri. Dia tidak mau hidup di istana raja ya, istana Firaun. Dia ingin setia. Nah kalau Kanova lihat nih ya, Musa ini adalah contoh seorang pemimpin yang setia, taat. Kenapa Kanova bilang setia dan taat? Karena ketika Tuhan menyuruh dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari dari Mesir ke tanah Kanaan, dia setia ya. Apa yang Tuhan suruh, apa Tuhan perintahkan, dia setia. Nah, Vanessa juga mau jadi anak yang setia enggak? Mau. Contohnya setia. Dalam hal apa tuh kira-kira? Kalau setia? Setia kepada Tuhan Yesus. Iya, setia kepada Tuhan Yesus. Terus setia contohnya seperti apa lagi? Setia untuk belajar. Iya, setia untuk belajar. Berarti harus lebih giat ya. Giat belajar. Terus contohnya apa lagi? Setia untuk rajin, mandiri. Oh iya, ya itu. Jadi itu topik itu ya. Itu yang mantap tuh ya. Jadi adik-adik harus menjadi anak-anak yang selalu mandiri ya, seperti dikatakan oleh Vanessa ya. Jadi kita menjadi anak-anak yang setia, taat ya, taat. Jadi taat kepada siapa juga?
taat kepada Tuhan Tuhan Yesus, Yesus. Terus selain itu orang orang tua. tua, ya itu ya. Jadi intinya itu ya, nih suatu tokoh ya itu Musa, dia setia taat ya, dia setia dan taat kepada Tuhan. Nah jadi kerinduan Kak Nova bersama juga Vanessa ya, teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah untuk tetap setia dan taat ya, seperti yang dicontohkan oleh Vanessa dan juga tokoh Alkitab yang kita ambil tadi ya, si Musa tadi ya, dia menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan walaupun tantangan dan halangan yang ada di hadapannya ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Kita tahu itu bangsa yang besar, bangsa yang sangat besar dengan segala keberadaan mereka ya, karakter mereka ya, pasti banyak masalah, rintangan dan halangan, tetapi dia tetap setia taat, memiliki hati yang penuh kerendahan hati ya. Dan dia juga seseorang yang suka berdoa ya. Nah sekarang kan Nova mau tanya, Vanessa suka berdoa nggak? Suka Iya suka berdoa ya, harus anak-anak Tuhan itu harus berdoa. berdoa. Nah seperti yang dicontohkan oleh Musa ya, kalau adik-adik baca ya tentang Musa ya, di dalam Keluaran itu diceritakan tentang Musa dari Keluaran 1 sampai ke 40 ya. Di situ tentang keberadaan Musa ketika dia lahir dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan segala macam hal ya yang terjadi, tetapi dia tetap setia taat. Nah, dengan penuh kerendahan hati dia memiliki sifat itu ya. Dia juga suka mengayomi bangsanya ya. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk ya, keras kepala. Pasti banyak masalah yang dihadapi Musa pada waktu itu, tetapi dia tetap setia. Nah seperti Vanessa ya, menjadi anak yang harus setia, taat ya, taat dalam segala hal apapun ya. Jadi menjadi anak yang baik, setia ya. Jadi ketika adik-adik memiliki kepintaran, kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan, jadi jangan pernah menjadi anak yang Sombong. Iya, sombong. Kita udah pintar, udah cantik. Nah, kita menghina orang atau apa karena kita lebih nih ya. Seperti Vanessa, karena mungkin Vanessa cantik, nggak mau menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita atau teman-teman. Misalnya Vanessa tolong dong, ini bagaimana bahasa Inggrisnya ini aku nggak tahu. Nah terus Vanessa enggak cari aja sendiri jawabannya, ya jangan. Nah jadi harus taat setia ya. Jadi kepintaran yang dikasih oleh Tuhan ya, jadi kita harus salurkan, kita kembangkan ya, juga supaya manfaat bagi orang-orang yang di luar ya, orang lain, orang di luar sana. Nah adik-adik, saat ini kakak akan menyimpulkan topik pembicaraan Kak Nova dengan Vanessa, yaitu dimana menjadi seorang pribadi yang taat setia ya. Nih kita lihat Vanessa udah pintar ya, dia belajar sesuatu itu dengan taat dan setia ya. Dia melakukan banyak hal ya. Dia ingin memiliki cita-cita ingin jadi dokter ya. Dia ingin supaya menolong orang ya. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang sangat baik. Jadi adik-adik, nah kita harus memiliki sifat yang setia dan taat ya. Jadi jangan menjadi anak yang sombong ya, menjadi anak yang rendah hati ya, suka bergaul, berteman, tak lupa juga memiliki sikap yang baik ya. Jadi adik-adik di rumah, teman-teman yang di rumah harus memiliki sifat seperti itu ya, agar kita selalu ditolong oleh Tuhan ya, dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita selalu menjadi anak yang baik, anak yang setia ya, saya jadi harus setia ya kepada Tuhan ya, taat. Nah seperti Musa ini ya, walaupun dia begitu banyak masalah dihadapi ketika dia membawa keluar bangsa Israel ya dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi dia taat setia, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tidak mundur ya, dia tetap maju ya. Jadi Vanessa juga harus tetap maju ya dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Jadi adik-adik juga di rumah begitu ya, harus rajin belajar, tetap setia, jangan patah semangat ya, harus rajin
belajar, terlebih juga harus takut akan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin adik-adik ingin cita-citakan apa, ingin sesuatu, ya kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, saat ini kita akan menutup topik kita, acara kita mau berdoa terlebih dulu kepada Tuhan, kita mau ucap syukur. Oh ya, ayo Vanessa mau berdoa atau Kanova yang mau berdoa? Oh iya, Kanova aja yang berdoa ya, oke. Ayo teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur untuk bincang-bincang kami pada pagi hari ini mengenai suatu tokoh pribadi Musa yang taat dan setia dalam kehidupan dia pribadi, dia yang setia, taat, yang memiliki hati yang kerendahan hati. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, anak-anak-Mu. Biarlah kami memiliki sifat dan sikap seperti Engkau Tuhan, yang menjadi anak yang kuat, yang takut akan Engkau dan berbakti kepada orang tua dan menghormati orang lain, terlebih mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Dadah.